semoga kita dapat berkumpul di lokal ini dengan keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah. Amin. Baik, salawat dari salam lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad Wa ali sayyidina Muhammad. Baik, mohon izin kepada Bapak mengatakan sebuah materi. Baik, di sini saya ingin menyampaikan materi. Sebenarnya saya ini yang terakhir ya. Jadi ini saya mengambil kesimpulannya dari sini. Hubungan agama dengan kesehatan mental dan juga hubungan pendidikan. Hubungan pendidikan baik, mungkin yang ini tadi sudah dijelaskan oleh saudari Luvita tadi kan, dan juga sudah dijelaskan oleh rekan saya yaitu saudari Nelvi. Nah, mungkin di sini rekan-rekan sudah sedikit memahami bahwasanya agama ini sangat berpengaruh kepada kesehatan mental kita. Dalam artian kita dari sejak kecil kita sudah diajarkan untuk pergi mengaji. Nah, juga dalam pengajian tersebut kita sudah diajarkan bahwasanya dengan beristighfar kita mungkin memiliki ketenangan jiwa di dalam diri kita. Dan jadi dengan adanya agama tadi, kesehatan mental kita sangat diuji. Dalam artian kalau misalnya kita ada masalah, nah kita jangan lupa untuk beristighfar. Dan juga kita kalau misalnya seandainya kita memerlukan Allah, maka curhat lagi seperempat malam. Ngetes mental, ngetes pikiran. Saya ngetes dong. Lanjut, Ustaz. Baik, terima kasih. Oke, selanjutnya saya ingin menjelaskan sedikit bahwasannya hubungan pendidikan dengan kesehatan mental. Nah, jadi kita dari kecil itu kita sudah diajarkan bahwasannya kita ini jangan lupa untuk bersedekah dan berbagi kepada sesama umatnya. Nah, jadi di sini kita diajarkan bahwasannya dengan cara kita berbagi, dengan cara kita ibarat itu bersedekah kepada teman-teman atau kerabat kita yang terdekat itu kita bisa memiliki ketenangan jiwa. Dalam artian kalau seandainya saya susah nanti mungkin beliau bisa menolong saya. Dan dalam artian kalau misalnya seandainya kita di posisi beliau, misalnya ada teman kita yang sedang kesusahan dan juga kita ikut andil dalam menolongnya. Dalam artian kita itu misalnya dia kurang nasi atau dia tidak ada beras, nah kita kasih beras. Dalam artian kita nih seperti itulah kita bersimpati kepada teman-teman. Kita nih mungkin kita nanti suatu hari nanti kita bisa merasakan apa yang dia rasakan. Dan mungkin kalian bisa merasakan bagaimana jika tidak ada yang menolong kita seperti apa. Nah, mungkin kita bisa kita di dusun orang ini kita bisa kelaparan dan kita bisa timbul sakit gitu. Nah, jadi itu sangat berpengaruh dengan kesehatan mental kita. Karena tanpa adanya pendidikan, kesehatan mental kita akan diuji ketika kita berumur 17 tahun ke atas. Nah, di sini kita bisa membedakan mana orang yang bersekolah dan orang yang tidak sekolah. Dari cara situ saja kita sudah bisa membedakan bahwasanya pola pikir kita dengan orang yang tidak sekolah itu kita bisa membedakan. Jadi dalam artian di sini orang yang tidak sekolah itu mohon maaf ya, orang yang tidak tamat SD itu bisa egonya itu masih labil, masih belum bisa diatur. Jadi kalau seandainya ada masalah atau ada ibaratnya keributan bagaimanapun, itu pasti dia menyelesaikannya dengan cara kekerasan, baku hantam seperti itu kan. Jadi kalau misalnya seperti kita ini ya, kita bukannya saya membanggakan, saya alhamdulillah saya bisa menduduki ke jenjang yang lebih tinggi ini, dan juga mungkin dengan cara ini kita bisa mengubah pola pikir kita untuk kedepannya. Nah, di sini kita bisa mengatur dan juga kita bisa
kedepannya itu dalam ini sangat berpengaruh dengan kesehatan mental kita. Jadi kalau seandainya di dusun kita ada masalah atau misalnya di dusun ini butuh, ibaratnya itu kalau ada orang meninggal di dusun ini butuh siapa yang bisa tahlil, siapa yang bisa memimpin doa. Nah kita nih di kuliah ini kita diajarkan bahwasanya kita agar lebih beda dengan orang yang tidak lulus SD tadi. Nah, kita itu harus bisa membedakan dari pola pikirnya, dari cara kita berbaur dengan masyarakat. Itu sangat mempengaruhi kesehatan mental kita. Nah, baik di sini apakah masih ada rekan-rekan yang belum mengerti? Boleh. Nah, baik saudara. Di sini saya tidak belum paham dengan hubungan pendidikan dengan kesehatan mental itu gimana sih kesehatan mental itu kita terapkan kesehatan kita tuh dengan hubungan pendidikan pada saat kita belajar. Masa kita belajar. Ya. Oke baik. Mungkin pendidikan ya. Ya. Baik, pendidikan ini dalam artian kita menuntut ilmu. Nah, di pendidikan juga kita ibarat kita belajar, kita saling sharing, saling ini. Kalau seandainya pendidikan kita lebih tinggi, maka dalam artian itu kesehatan mental kita dapat diuji dalam pendidikan tersebut. Contohnya ya, Anda yang ibaratnya itu pengetahuan itu lebih tinggi. Nah, dalam proses pembelajaran ketika Anda ditanya oleh dosen, Anda merasa tenang karena Anda memiliki ilmu dan juga memiliki pengetahuan yang lebih. Contoh lain, Anda bisa memberi contoh untuk saudara? Untuk saat ini belum. Belum. Baik, dari sampai situ. Berarti kesehatan mental kependidikan tuh kita akan merasakan tenang itu saja. Pada hal yang lain yang bisa sekarang Bapak menjelaskan tentang kesehatan mental. Itu kesehatan mental itu apa? Biar kami paham. Kesehatan mental itu, baik, terima kasih, pertanyaan sangat bagus. Baik, kesehatan mental ini itu adalah suatu kesehatan baik jasmani maupun rohani. Nah, mental itu akan diuji. Mental itu bukan sekedar ibaratnya itu mental dalam diri, dan itu mental akan sehat kita. Itu akan diuji ketika kita sudah beranjak dewasa seperti kalian ini. Nah, mungkin kalian kalau seandainya kalian ibarat itu masa-masa kalian ini kan masa-masa percintaan. Ya. Nah, mungkin di masa-masa kalian yang tidak dekat dengan agama tadi, mungkin kalian ada yang tidak sedikit kasus kalian seperti bunuh diri, mabuk-mabukan, kalau dari segi situ saja kita dapat perhatikan bahwasanya kesehatan mental ini sangat berpengaruh, baik dari agama, baik dari pendidikan, itu akan membentuk kesehatan mental kalian. Ini agama dan ini pendidikan tadi kan, itu akan merangkul kalian ke jalan mana kalian ingin dibawa. Maka dari itu kalian pelajarilah agama lebih dalam dan juga pelajari pendidikan lebih dalam. Dalam artian ketika kalian sekolah yang rajin. Telat gak apa-apa, lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Oh iya, kebiasaan yang telat itu. Baik, mungkin masih ada lagi yang ingin ditanyakan? Jadi menurut saudara, ciri-ciri orang yang memiliki mental yang sehat dalam perspektif agama itu seperti apa sih? Perspektif agama. Pandangan Bapak. Ciri-ciri orang yang memiliki mental sehat. mental sehat. Saya pikir. Oke, ada rekan-rekan yang sudah tahu? Mungkin orang yang memiliki mental yang sehat itu dia saat bersikap itu tenang. Contohnya tadi kan seperti kata Rizko tadi, saat disuruh oleh dosen dalam menjelaskan materi kita, dia sudah tahu dia akan menunjuknya secara tenang. Terus itu dia mampu mengendalikan diri dia. Kalau dia biasanya gugup, dia bisa mengendalikan diri dia menjadi tenang. Sangat bagus. Beri hapus dulu. Oh iya, oke. Ada yang lain untuk saudara?
Oke, jadi sebelumnya kesehatan mental itu sendiri kan keadaan sejahtera di mana individu itu menyadari potensinya itu dan kemampuan itu seberapa. Jadi kalau di perspektif agama, kita melakukan contohnya ajaran agama berpuasa. Jadi kalau kita itu tidak sanggup berpuasa, contohnya sudah tua, kesehatan mental itu kita sudah tidak mampu lagi. Jadi kalau kita masih memaksakan, berarti itu tidak sehat kan? Jadi seharusnya kita itu sesuai dengan kemampuan dan potensi yang dimiliki. Tentunya juga ada bekerja secara produktif. Juga maksudnya itu mengerjakan ajaran agama itu sesuai dengan yang diperintahkan. Jika tidak dikerjakan, berarti itu mental juga kurang sehat. Oke, baik, terima kasih dari jawaban saudara Farid. Oh, Anda Sedikit saya akan menyimpulkan dari penjelasan dari Farid, yaitu penjelasannya itu tentang jasmani rohani. Kalau kita sehat jasmani dengan rohani, kita yang dijelaskan dengan agama tadi melakukan puasa. Kita jasmani kita sehat, jasmani kita, mental kita sehat, dengan pikiran itu tenang, kesehatan kita kuat. Jadi kita bisa melakukan kesehatan mental kita tuh itulah dijelaskan dalam agama puasa. Itu termasuk juga dalam jasmani maupun rohani kita. Karena kesehatan mental ini sangat erat, apalagi dalam hubungan pendidikan. Apabila kita tuh orang yang kesehatan mental, dia tidak akan lupa. Padahal masuk kita jam 7.30, dia akan ingat terus. Kalau mentalnya, kata kesehatannya mentalnya, kata pikirannya ingat. Kalau orang itu tidak ingat, santai aja. Mungkin itu ada ganjalan atau gangguan sedikit dalam pikiran. Mungkin ada kesibukan lain. Baik, terima kasih pada teman-teman yang sudah mau dan sudah bersifat untuk membantu saya menjawab pertanyaan dari saudari Lydia tadi. Namun di sini kesimpulannya bahwasanya ciri-ciri orang yang memiliki kesehatan mental yang baik, apalagi dari segi agama tadi ya, jadi dia tuh dalam artian dia memiliki jiwa yang tenang, dia memiliki hati yang damai. Jadi dalam misalnya ketika ada teman yang susah, dia langsung membantunya. Di sini kita dapat simpulkan bahwasanya agama sangat berpengaruh tadi kan, agama sangat berpengaruh dalam kesehatan mental tadi. Itu akan membentuk jiwa kita menjadi tenang, jiwa kita menjadi damai, dan jiwa kita menjadi tentram, aman, damai, dan lain sebagainya. Mungkin ada yang lain untuk saudara? Bertanya apa menambah? Jadi kesehatan mental itu apakah hanya dengan agama bisa menjadi mental kita itu menjadi sehat? Hanya dengan Connect dulu dikit. maksudnya di sini ini kan sudah ditulis bahwasanya tidak hanya dengan agama, tapi juga dengan pendidikan. Dua ini sangat berpengaruh pada kesehatan mental kita. Kalau seandainya kita tidak ibaratnya itu kita tidak mempelajari dua ini tadi, ya, mungkin kalian akan tersesat. Dalam artian, ketika kalian sudah mendalami ilmu yang dua ini tadi, kalian akan tersesat di jalan yang benar. Boleh nanya lagi? Bagaimana Bagaimana kesehatan mental orang sufi? Kan berarti hubungan dengan agama. Supi itu apa? Ya saya Supi. itu aliran sufi. Nah, sufi itu Orang tasawuf. ulama ahli tasawuf. Jadi sebutannya sufi kan. Jadi hubungan kesehatan mental dengan orang Sufinya kan dengan agama terus. itu maksudnya maka baca tadi. Itu kan saling berhubungan, Zai. Orang yang sufi itu sudah jelas dekat dengan agama. Jadi kesehatan mentalnya juga pasti lebih membaik dan lebih sehat kan. Itulah maksud itulah yang ditanyakan ke saudara Farid tadi kan. Saya bertanya. Anda yang bertanya baru. Tidak salah. Tadi ingat pertanyaan saya tadi, apakah hanya dengan agama mental kita sehat? Nah, jadi pertanyaan saya itu kan berbeda. Oke, terima kasih saudara Farid. Mungkin cukup sekian ya. Sekian dari kelompok kami. Kalau misalnya masih ada yang belum paham, masih ada yang belum jelas, silakan bisa ditanyakan oleh dosen pengampu kita. Dan lebih dan kurang saya mohon maaf jika ada ucapan yang atau perbuatan kita yang salah. Kami sekelompok ini kami mohon maaf dan pada waktu mohon ampun.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.